kita dapat kembali untuk memuji Tuhan kita. Mari semua sekarang kita siapkan hati kita. Kita lebih lagi memuji Tuhan kita. Kita lebih lagi memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Kita percaya karena kemurahan Tuhan, kita semua ada di sini untuk menyembah Dia. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini dengan dalam doa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi kita nyanyikan pujian ini untuk Tuhan kita Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Mari lebih lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami menyembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Menyembah hebat Tuhan. Selamanya Kau hebat bagi. Selamanya Kau hebat Tuhan. Selamanya Kau hebat Syukur atas kebaikan-Mu Yesus, atas anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Kami percaya atas pertolongan-Mu Tuhan atas setiap hidup kami ya Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan.
Roh Kudus, Kau beserta kami, bukakanlah hati kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Jemaat GB Gregorio dimanapun kita berada, apa kabarnya? Saya selalu berdoa untuk kita semua dalam keadaan yang baik, untuk kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya ada damai sejahtera dan sukacita hadir dalam rumah tangga kita semua, dalam rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk siapapun yang malam hari ini mau menyempatkan waktunya untuk beribadah, untuk menyembah, memuji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa pada malam hari ini. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Mari saya mau satukan hati kita mau satukan pikiran kita mau berdoa untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa, dimanapun kita berada Tuhan, dimanapun kami berada, kami sungguh menyadari Tuhan bahwa penyertaan-Mu luar biasa sempurna terhadap setiap kami Tuhan. Bahwa sukacita dan damai sejahtera Kau curahkan untuk setiap kami Tuhan, dan itu menghiasi hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mengerti saat ini Tuhan situasi sedang tidak enak, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita semua Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan kalau kami bersama dengan Engkau Tuhan, kami bisa melangkah, kami terus bisa berjalan Tuhan, karena Engkau ada di pihak kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, sudah menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami duduk diam, untuk kami bisa mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Saya mau ambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Di sini dikatakan sekalipun aku. Daud yang bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan Allah besertaku. Kalau kalimat ini diutarakan oleh Daud, saya percaya pada malam hari ini kita mau utarakan sama-sama kalimat ini, bahwa sebab Engkau Tuhan Allah beserta saya. Betul ya? Beserta kita semua yang malam hari ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah menyertai kita semua. Daud menulis Mazmur ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dia yang luar biasa. Tentu saja pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat dia dari seorang gembala yang hanya mengembalakan 2-3 ekor domba, bisa menjadi seorang raja yang luar biasa. Raja Israel yang luar biasa. Banyak hal yang baik ataupun tidak baik Daud alami dalam kehidupannya. Dan bagaimana Tuhan beracara, bukan hanya dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik pun Tuhan beracara dalam kehidupan Daud. Ketika Daud melawan Goliat, ketika Daud menghardik singa, ketika Daud menghardik bangsa-bangsa yang ingin menyerang Israel, ketika Daud memenangi beberapa peperangan dalam keadaan baik, dalam keadaan sulit, dikejar-kejar Saul, mau dibunuh 2 kali, Tuhan beracara dalam kehidupan Daud. Sehingga Daud bisa berkata, meskipun aku dalam lembah kekelaman, kalimat sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman menyiratkan ketika Daud tidak ada pilihan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Daud harus lewat tempat yang tidak enak, tempat yang berbahaya, tempat yang menakutkan, situasi yang mencekam. Tapi saya mau katakan pada malam hari ini, Daud tidak gentar. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah beserta dia. Inilah makna sesungguhnya dari Immanuel, Allah beserta kita. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi kehidupan kita, sadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini kita sedang melewati lembah kekelaman. Setiap kita pasti berasa
bisnisnya sedang dalam goncang-ganjing, keuangannya. Mungkin ada yang bilang, aduh Pak Pendeta ngomong bisa enak, tapi saat ini saya sedang susah, saya gak ada uang, pekerjaan saya berhenti. Sama Bapak Ibu sekalian, pendeta juga manusia. Saya juga mengalami bagaimana kita punya usaha tidak boleh berjalan dulu sampai hari ini. Tapi tidak masalah, karena Tuhan beserta kita. Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Baik susah, baik tidak susah, maupun senang, sehat, sakit, miskin, kaya, sukses atau tidak sukses atau gagal, Tuhan ada. Dan Tuhan beserta kita, sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Camkan ini baik-baik, bahwa sekalipun 1 detik pun Tuhan tidak pernah pergi daripada kita. Sehelai rambut kita pun jatuh, Tuhan tahu. Kalau hari ini kita susah, Tuhan tahu. Kalau hari ini Tuhan sedang sakit, Tuhan tahu. Kalau hari ini kita sedang dalam kesusahan ekonomi, saya mau katakan Tuhan tahu. Dan Tuhan sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya, haleluya. Meskipun dalam lembah kekelaman, kita mau kumandangkan ini sama-sama. Aku, sebut nama kita masing-masing. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Sebab Allah besertaku. Sebab Engkau Tuhan yang besar menyertai hidup setiap kita, beserta dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita, meski sedetik pun, setengah detik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Mungkin hari ini kita tidak luput dari lembah kekelaman. Semua dari kita mengalami lembah kekelaman. Saat ini kita sedang berada dalam lembah kekelaman, the valley of the shadow of the death. Kalau Daud waktu itu berjalan lembah kekelaman, ada serigala yang menunggu dia, ada ular berbisa yang menunggu dia, mungkin ada serigala yang menerkam dia, mungkin ada perampok yang sedang bersembunyi ingin menghardik Daud. Meskipun dalam lembah kekelaman, meskipun hari ini kita sedang dalam lembah kekelaman, gak berani keluar rumah, waspada kalau keluar rumah, ada virus, takut sakit, ada sedang virus yang mencekam di mana-mana. Kita tidak boleh takut. Saya katakan minggu lalu, jangan takut, tapi kita harus waspada. Takut bukanlah jalan keluar, tapi kita waspada. Kita mematuhi protokol yang ada. Kita sedang mengalami lembah kekelaman. Saya mau katakan, jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Sekalipun dia tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita melewati lembah kekelaman? Kita sudah punya respon yang baik bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan beserta dengan kita. Apa yang harus kita alami? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita melewati lembah kekelaman? Karena kita tidak bisa menghindari waktu yang sukar ini. Mau gak mau, suka gak suka, kita harus melewati waktu ini. Kita gak mau, tapi mau gak mau, kita harus lewatin masa-masa seperti ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terus menyadari bahwa Allah selalu beserta dengan kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita terus menyadari bahwa Allah selalu beserta kita? Yang pertama yang harus kita lakukan, dan ini saya percaya akan menolong kita semua dalam kondisi yang sulit pada hari-hari ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita terus menyadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita? Yang pertama, pilihlah apa yang kita mau lihat. Pilihlah apa yang kita mau lihat. Hari ini situasi mencekam. Buka berita mencekam. Dengar orang bilang mencekam. Lihat grup WhatsApp mencekam. Lihat WA yang masuk menakutkan. Kita harus memilih hari ini. Kita mesti memutuskan. Pilihlah apa yang kita mau lihat. Dan kita harus memilih respon yang tepat ketika kita melihat persoalan di depan mata kita. Kita harus memilih respon yang tepat ketika kita melihat masalah di depan kita. Saya mau ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15-17. Cerita ketika Raja Aram menghampiri rumah Elisa.
2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Terjemahan yang baru saya mau bacakan buat kita semua ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah, abdinya Elisa, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Bayangkan, tentara dan kuda dan kereta mengepung kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Elisa, katanya, celakalah tuanku. Bujangnya melihat pasukan yang besar, dia bilang celaka. 12 katanya, Tuhan, celaka Tuhan, celaka Tuhan, apakah yang akan kita perbuat? Tapi jawab Elisa apa? Jangan takut. Lalu luar biasa ya, dikatakan jawab Elisa apa? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata si bujangnya itu, abdinya Elisa, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Luar biasa sekali. Dalam penggalan cerita ayat di atas, dalam situasi yang sama namun memiliki 2 respon yang berbeda. Yang satu, bujangnya fokus pada masalah yang ada di depan matanya, tetapi Elisa berfokus pada apa yang tidak dia lihat. Tapi imannya dia bisa melihat bahwa pasukan yang kereta kuda yang berapi ada di sekeliling Elisa. Yang menyertai Elisa lebih besar daripada yang mengepung Elisa. Hari ini kita harus pilih apa yang kita lihat, dan kita harus merespon dengan baik, merespon dengan benar. Mungkin mata kita hari ini melihat, waduh mencekam, waduh menakutkan. Tapi percaya dengan iman kita bahwa Allah beserta dengan kita. Sekali-kali pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Allah tidak pernah pergi daripada kita. Sehingga membuat kita punya iman dan percaya kepada Tuhan bahwa aku bisa melewati lembah kekelaman ini. Katakan amin. Haleluya. Jangan pernah khawatir, jangan takut. Saya mau katakan berkali-kali, ketika Elisa bilang sama bujangnya, bilang apa? Jangan takut. Malam hari ini saya mau bilang kepada jemaat sekalian, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bahwa roh yang ada di tubuh kita, yang ada di hidup kita lebih besar daripada roh di dunia ini. Jangan takut. Kita bisa menghardik itu semua. Kita bisa menghardik supaya kita punya ketenangan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, hari ini aku mau kerja Tuhan. Mau gak mau aku harus pergi kerja Tuhan. Lindungi aku Tuhan. Pagari hidupku Tuhan. Biarlah Tuhan, malaikat-malaikatmu ada berjaga-jaga dalam kehidupanku Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus. Percaya bahwa Tuhan melindungi setiap kita. Mungkin dengan mata rohani kita, dengan mata jasmani kita situasi gak enak. Kita harus pilih apa yang kita harus lihat. Kalau ada yang tidak enak, kita langsung bilang apa? Dalam nama Yesus, aku bisa hadapi ini. Sedang baca berita, mungkin kita buka WA, saudara, Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu B sedang sakit COVID. Kita yang posisi kita sedang melihat ini, respon kita bukan apa? Aduh, dia udah sakit, gimana gua ya? Bentar lagi gue pasti sakit ya. Jangan begitu. Ketika kita melihat berita itu, respon kita, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan ibu ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan bapak ini. Ketika buka berita, ada demo di Bandung, demo besar-besaran, langsung dalam nama Yesus, aku mau tengking, aku mau patahkan kuasa-kuasa yang menunggangi demo ini. Patahkan di dalam nama Yesus. Itu baru anak-anak Tuhan. Kita harus pilih apa yang kita mau lihat. Bahwa Tuhan menyertai kita semua. Ada kuasa dalam kehidupan kita. Ada kekuatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa berdoa. Ketika ada baca WA, tolong dukung dalam doa. Bapak A sedang membutuhkan plasma donor darah. Kita belajar untuk apa? Mendoa Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar Bapak ini mendapatkan plasma darah yang terbaik. Kita doakan dalam nama Yesus. Keluarkan kalimat profetik dalam kehidupan kita. Keluarkan doa-doa yang terbaik. Tuhan sembuhkan, Tuhan selamatkan di dalam nama Yesus. Gak cuma berdoa, kita langsung sebarkan itu juga di WA kita. Saling mengasihi, saling menyebarkan. Dengan begitu apa yang kita lihat bukannya menghantui kita, tapi apa? Kita juga belajar dikuatkan. Kita juga belajar untuk melatih iman kita supaya iman kita bangkit dan kita bisa mengalahkan itu semua.
buka WA, ada yang bilang, aduh si ini sakit, masuk rumah sakit, langsung dalam nama Yesus biar Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kita harus keluarkan kata-kata profetik. Sehingga apa yang kita lihat tidak menghancurkan kita, tapi melatih iman kita. Supaya iman kita semakin baik, semakin besar, dan doa kita Tuhan jawab. Dan doa kita berkuasa. Dan kita memberkati teman kita, memberkati saudara kita dengan doa-doa kita. Saya memberitahu doa kita itu tidak terbatas. Doa kita menembus ruang dan waktu dimanapun kita berada. Ketika kita berdoa, Tuhan dengar dan Tuhan mengetahui isi hati kita. Dan Tuhan yang baik akan menjawab setiap permohonan doa kita. Ada amin. Ketika teman kita WA butuh obat apa, kita doakan dalam nama Yesus. Enggak cuma kita doakan, kita bantu. Cari obatnya, bantu. Kita mau bantu dia. Kita mau memberkati dia. Jangan pernah sekali-kali kita dengar berita yang ada malah kita makin ciut. Makin takut, dia udah mulai meninggal. Udah ada yang sakit. Udah ada yang parah. Giliran saya kapan ya? Saya bagaimana ini? Saya kalau gak keluar rumah, gak kerja, saya gimana? Gak ada makan buat anak-anak, buat istri. Jangan takut, jangan padam semangatmu. Ketika kau mendengar baca berita itu, kau doakan. Imanmu bangkit, imanmu dipulihkan, dan kau berani melangkah dengan kewaspadaan. Kau berani melangkah dengan kepercayaan, dengan pengharapan yang baik dalam Tuhan. Katakan amin. Perhatikan, keputusan ada di tangan kita. Kita mau merasa dihantui atau kita mau menang dengan masalah ini. Matius pasal yang ke-6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata kita yang akan menentukan apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau respon terhadap apa yang kita lihat. Kita mau mengalah, kita mau menyerah, atau kita mau bangkit, kita mau saling menguatkan. Atau kita mau membangkitkan iman kita, mau melatih iman kita. Supaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita terus menyadari bahwa Allah selalu beserta kita. Yang kedua, pahami bahwa Tuhan ada dimanapun kita berada. Bukan hanya kita tahu, tapi kita harus pahami, kita harus mengerti, kita harus imani bahwa Tuhan ada dimanapun kita berada. Tuhan ada dimanapun kita berada, bukan harta kita. Kalau udah kena COVID begini, kalau udah masa COVID begini, kita ada uang pun kadang-kadang kita ada uang. Mau masuk rumah sakit aja kadang-kadang susah masuk rumah sakit. Ditolak di mana-mana. Mau punya kenalan hebat, kenalan jenderal pun susah untuk bantu kita masuk ke sebuah rumah sakit. Kalau kita udah sakit, mau punya kenalan siapapun, susah untuk sembuhkan kita. Bukan kepintaran kita, bukan kuat gagah kita, tapi pahami yang selalu ada dan selalu ada, yang selalu ada di tengah-tengah kita adalah Tuhan yang selalu setia berada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Tuhan punya pengharapan, dan kita punya pengharapan dalam Tuhan. Di mana pengharapan itu kita pegang terus, dan itu akan menjadi kebenaran dalam kehidupan setiap kita bahwa Allah selalu beserta kita dimanapun kita berada. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat ini berlaku untuk pengharapan yang kita letakkan dalam Tuhan. Setiap kita yang percaya dengan iman kepada Tuhan, bagaimana kita meletakkan pengharapan iman kita kepadanya. Saya mau beritahu, kadang-kadang COVID ini menjadi koreksi untuk setiap kita. Kita bisa bercermin dari masalah ini bahwa apa yang kita banggakan selama ini, pekerjaan kita yang hebat, uang kita yang banyak, koneksi kita yang luar biasa, kepintaran kita, kegagahan kita, kehebatan kita, apapun itu, ketampanan kita, kecantikan kita, ketenarannya kita, apapun itu tidak berdaya. Kita tidak mampu menghadapi itu semua. Ini tidak ada yang abadi, tapi yang abadi, yang bertahan meskipun langit berlalu, meskipun bumi runtuh, firman Tuhan itu tetap, dan kekuasaan Tuhan itu tetap,
Dan kesitulah kita melabuhkan jangkar kehidupan kita supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh badai. Pada malam hari ini, berita baik untuk kita semua. Pahami betul bahwa kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan itu yang akan menolong setiap kita. Yang akan menjadi jangkar supaya kita tidak terhempas. Supaya kita tidak terpental. Supaya kita tidak tenggelam. Supaya kita tidak hanyut di dalam badai yang keras ini. Pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah meletakkan pengharapan kita tidak dalam Tuhan. Harus meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita bisa berbuat banyak. Tinggallah di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal dalam kita. Mintalah apa saja maka Tuhan akan berkati kita. Kita akan bisa berbuat banyak. Kita seperti Yesus adalah pokok anggur. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita menempel pada Tuhan, kita akan berbuah banyak. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Hanya besar ini adalah Allah menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku telah meneguhkan bahkan telah menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Pahami betul bahwa Tuhan beserta dengan kita. Jangan meletakkan Tuhan ketika enak aja. Kalau nggak enak, taruh Tuhan di hidup kita. Apapun kondisi kita, letakkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sadari bahwa dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, baik dalam istana yang mewah maupun dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai Daud. Begitu dalam kehidupan kita. Meskipun kita dalam kebaikan, kita dalam kondisi yang enak, dalam kondisi yang susah, pahami bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan Tuhan mau bilang pada kita pada malam hari ini, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku Tuhan Allahmu. Aku meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ada amin. Amin. Yes, luar biasa pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan kita luar biasa dan kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Kejadian 9 ayat 12 sampai 13 berkata, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan. Busurku. Kalau bahasa di Alkitab Amplified Bible dikatakan, I set my rainbow in the clouds. Aku meletakkan pelangi di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Bahwa Tuhan menyertai kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Pahami bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Saya dengar kesaksian dari orang yang sangat saya kasihi sekali. Orang ini berkata sama saya bahwa dalam keadaan susah sekalipun, dia bilang, katanya dia hari ini sedang tidak kerja. Dia bilang masih Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia bilang sama saya, Tuhan pelihara hidupnya. Bahkan ketika dia tidak kerja, ada orang yang mengirimkan uang makan untuk dia. Bahkan gak cuma uang makan, Tuhan kirimkan orang untuk berikan makan untuk orang yang cerita ini kepada saya. Dia bilang, Ken, Tuhan tidak meninggalkan saya. Meskipun saya gak kerja hari ini, meskipun saya gak ada kesibukan, gak pergi kerja hari ini, tapi ada orang yang mau ngantarin uang untuk dia. Orang itu sampai bilang sama dia, jangan tersinggung ya, jangan marah ya, ini bukannya menghina kamu, tapi saya khawatir sama kamu, saya mau kasih kamu uang supaya kau bisa makan, supaya kau bisa pakai untuk kau bisa makan sehari-hari, bisa beli sayur sehari-hari. Gak cuma uang dia kasih, tapi ada juga dia kasih makanan. Dia bilang jangan tersinggung ya, jangan marah ya, ini saya bukan menghina kamu, tapi saya mau tolong kamu, saya sayang sama kamu. Ada yang berkati, ada yang pelihara. Bahkan baru kemarin ini, kenapa saya bisa ikutin Kejadian 9 ayat 12 sampai 13 dalam khotbah saya pada hari ini. Kemarin tiba-tiba air pump saya mati. Saya harus pergi ke atas supaya mau lihat apakah ada yang bocor. Kenapa tetangga air pumpnya nggak mati, tapi saya punya air pump habis penampungan bawah tanah saya. Akhirnya saya ke atas, saya lihat toren air saya. Ketika saya naik ke atas,
tiba-tiba hujan sedikit. Sebelum saya naik ke tingkat yang paling tinggi di rumah saya, di toren air saya itu adalah 10 meter di atas lantai 3 saya. Ketika saya sedang mau naik ke atas, itu hujan. Tapi ketika saya mau naik ke atas, hujannya berhenti. Aduh, puji Tuhan. Puji Tuhan, hujannya berhenti. Ketika saya naik ke atas, apa yang terjadi? Ketika saya naik ke atas, awan terbuka, matahari menyinari begitu panas. Dan ketika saya nengok ke belakang, baru kali ini seumur hidup saya melihat ada pelangi besar sekali menjulang di atas langit. Dan itu terjadi sebegitu luar biasa. Seperti Tuhan mau bilang sama saya. Saya pun hari ini sedang dalam kondisi yang saya gak kerja. Saya gak ada pekerjaan hari-hari ini. Karena kondisi pekerjaan saya harus tutup sementara karena COVID. Kadang saya khawatir, saya punya anak 3, saya punya istri. Saya masih ada orang tua. Kadang-kadang saya juga khawatir, saya juga takut. Kadang secara manusia saya khawatir, saya takut. Tapi kemarin ketika saya naik ke atas, saya melihat ada pelangi yang begitu indah, besar pula. Warnanya sangat indah sekali. Seperti Tuhan bilang bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika saya naik ke atas, saya lihat pelangi itu dan saya buka toren air saya. Air mulai keluar. Ternyata tidak bocor. Sepertinya Tuhan ingin saya ke atas. Tuhan ingin saya naik ke atas untuk saya bisa melihat bahwa Tuhan menyertai saya. Dan Tuhan yang sama akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita semua akan dipelihara sama Tuhan. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Rambut kita selai jatuh aja Tuhan tahu. Tuhan akan menyertai kita semua. Tuhan akan memberkati kita semua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita terus menyadari bahwa Tuhan Allah selalu beserta dengan kita. Yang ketiga, apapun yang terjadi, kasih Allah harus ada di kehidupan kita. Kembali, kasih Allah. Kalau kita menyadari kasih Allah, maka kita tidak akan ragu kalau Tuhan beserta dengan kita. Betul tidak? Kalau kita tahu kalau Allah mengasihi kita, kita sadar Tuhan mengasihi kita, maka kita pasti yakin bahwa Allah terus beserta dengan kita. 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-7. Saya membacakan ayat ini sekali lagi. Minggu lalu saya bawakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Takut itu manusiawi, tapi Tuhan mau kita punya kasih supaya kita bisa menghadapi ketakutan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena dalam kasih kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan mau membimbing kita. Tuhan mau melatih kita. Anggaplah masalah hari ini adalah tes supaya kita semakin dewasa, supaya kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita. Saya lihat bahwa itu pelangi indah sekali. Luar biasa sekali. Dan saya menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan beserta dengan kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan kita telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Rahasia untuk tetap berada dalam kasih, kita harus belajar mengenal dan percaya. Kita harus belajar mengenal dan percaya. Di dalam upaya menenggelamkan diri dalam kasih, datangi Tuhan, kenali Tuhan, lakukan itu dalam doa, dalam keseharian kita pribadi, kita sendiri kepada Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan. Temukan Dia di mana kita sedang saat teduh. Temukan Dia dimanapun kita berada. Dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Temui Tuhan. Lakukan itu. Pandang Tuhan. Pegang perintah Dia. Saat teduh sama Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun kasih kita kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati semua ini. Ada amin? Kasih Tuhanlah yang akan membimbing kita supaya kita bisa melewati badai ini. Terkadang badai datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi badai datang
untuk membersihkan jalur kita, supaya jalur kita melangkah luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. 3 poin pada malam hari ini saya membagikan pada kita semua. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terus menyadari bahwa Allah Immanuel beserta dengan kita. Yang pertama, kita harus pilih apa yang kita mau lihat. Kita harus pilih apa yang kita lihat, dan kita harus pilih apa respon kita terhadap apa yang kita mau lihat. Kita mau hancur atau kita mau bertumbuh. Seperti bujangnya udah hancur. Aduh, celaka Tuhan, celaka Tuhan. Ada orang mengepung kita, tapi Elisa bilang apa? Jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang mengepung kita. Ketika mata bujang itu dibukakan, dia melihat pasukan besar menyala-nyala api di atas gunung itu. Lebih besar banyaknya, lebih besar jumlahnya daripada yang mengepungnya. Pilih apa yang kita mau lihat, dan kita harus pilih apa respon kita terhadap apa yang kita lihat. Kita mau fokus pada masalah kita, atau kita mau fokus kepada Tuhan yang akan membangkitkan iman setiap kita. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Pahami bahwa Tuhan ada dimanapun kita berada. Jangan cuma tahu, tapi pahami, mengerti bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Baik susah senang, Tuhan bersama dengan kita. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisimu. Meskipun kita dalam istana atau dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai kita semua. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Rambut kita jatuh sehelai pun Tuhan tahu, dan Tuhan peduli terhadap kita semua. Yang ketiga dan yang terakhir adalah, apapun yang terjadi, kasih harus selalu ada di kehidupan kita. Kasih harus selalu ada di kehidupan setiap kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, maka kita semakin yakin bahwa Allah terus beserta dengan kita. Dan di dalam kasih itu, dalam kondisi yang sulit ini, kita masih bisa mengasihi sesama kita, dan kita masih bisa saling menolong sesama kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari saya mengundang kita untuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Allah Immanuel, Engkau Allah beserta dengan kami. Engkau Allah beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita dimanapun kita berada. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi kehidupan kita. Kita mau menyadari Tuhan bahwa Engkau Allah bersama dengan kita. Engkau Allah bersama-sama dengan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kita bisa melakukan, untuk kami bisa melakukan yang terbaik Tuhan. Supaya kita terus menyadari bahwa Engkau Allah bersama dengan kami. Engkau Allah beserta dengan kami semua. Engkau di pihak kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila firman yang taburkan tidak akan dengan sia-sia, tapi firman yang akan berakar, bertumbuh, berbuah di hati setiap kami semua Bapak. Tuhan, aku mau berdoa pada malam hari itu setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun jemaat kami berada Tuhan, Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka Bapak. Kalau mereka ada yang sakit Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan jemaat kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan usaha jemaat kami Tuhan, Kau berkati luar biasa Tuhan. Keuangan mereka Tuhan, Kau yang campur tangan, Kau yang pelihara setiap kami Bapa. Kami tidak bisa mengelak dari situasi sulit, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Meskipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ucapan syukur tidak kami henti-hentinya Tuhan, kami menaikkan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kau berdoa untuk bangsa ini Tuhan, untuk kota Jakarta, untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Kau berkati kami semua. Kau berkati negeri ini Tuhan, biarlah terbebas dari COVID-19 Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan, supaya kami terbebas Tuhan segala kuasa yang menghancurkan negeri ini. Kuasa berita bohong, kuasa yang ingin mengambil kesempatan dari COVID ini, Kau patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan ada kebebasan, ada kelepasan, ada pemulihan yang luar biasa terjadi atas negeri kami Indonesia. Untuk kota kami Jakarta, berkati juga kota sekitarnya Tuhan, kota Bandung Tuhan, Tangerang Tuhan, Kau berkati Tuhan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kau berkati Tuhan, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Tuhan, Bali, Lombok. Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau berkati pulau-pulau ini Tuhan. Ambon Tuhan, Papua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga pemulihan terjadi, lawatan terjadi untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Immanuel, Allah beserta kita.